Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaya dunia akhirat. Saya Yoti Ermeza. Kita sedikit agak lebay ya. Pagi ini kita mau cerita bahas tentang manfaat properti di saat pandemi dengan investasi tanpa riba. Apa sih keistimewaannya ketika kita membeli properti tanpa penambahan biaya bunga atau melalui akad-akad yang tidak menggunakan pihak ketiga? Menurut saya kita sudah terlalu banyak terjebak dengan ekonomi yang praktis, yang mengandalkan akad-akad riba, yang setelah itu kita akan terjerat riba, lalu pusing, investasi tidak bisa berjalan, dan akhirnya aset terjual semua. Sosial lingkungan kita rusak karena malu terjebak hutang yang banyak. Apa yang harus kita ambil hikmahnya saat kita cuma mampu membeli yang biasa saja untuk hal-hal yang primer dalam hidup kita? Kalau membayangkan properti, pasti semua orang berpikir kita harus punya uang puluhan juta, ratusan juta, bahkan miliaran. Orang kaya itu asetnya banyak rumahnya, banyak mobilnya, banyak hartanya. Sekarang ini yang jadi pertanyaannya adalah, ketika aset ini kita kaji, apakah dia aset benar-benar aset yang bukan menjadi aset hutang? Karena banyak orang sekarang, mereka merasa memiliki aset, padahal mereka bukan memiliki aset, tapi mereka memiliki hutang. Itu yang sebenarnya yang harus kita ketahui. Lalu kalau nggak ngutang, kita mampu nggak sih beli? Sebenarnya soal mampu dan tidak mampu itu adalah fokusnya kita mau mengambilnya atau tidak. Tapi kalau bicara kita mampu, setiap orang pasti mampu kalau keinginannya fokus dikejar. Tapi mental bagi seorang yang selalu mengandalkan hal-hal yang cepat, lalu dia tidak tawakal kepada Allah, mengambil jalan pintas, dan akhirnya mereka terjerat hutang piutang yang besar. Apa sih solusi kalau kita sudah terjerat riba? Solusinya adalah ketika aset riba kita itu benar-benar menyulitkan kita dipersulit untuk ekonomi karena kita sudah fokus untuk mengejar cicilan per bulan. Jadi akhirnya kita tidak pernah fokus lagi dengan pekerjaan kita. Akhirnya kita fokus memikirkan hutang piutang kita yang banyak. Nah, saran saya bagi yang sudah terjerat, itu bukan masalah besar dan tidak besarnya, tapi lebih ke arah mentalitasnya ya. Benahi dulu mentalnya, tauhidnya, lalu membenahi juga cara penyelesaian masalah hutang piutangnya. Apa yang harus dilakukan saat kita mau lepas dari semua kerumitan hutang piutang dengan akad riba? Yang harus kita lakukan adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah adalah jalan satu-satunya untuk menyelesaikan permasalahan kita yang berat. Karena segala sesuatu di hadapan Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Selalu bisa terjadi dengan mudah di hadapan Allah. Selalu mungkin apa yang kita inginkan dan harapkan ketika kita berharap kepada Allah.
Nah, kalau sudah seperti ini, kita sebagai orang yang sedang terlilit hutang piutang riba, maka perkuat dulu tauhidnya, bahwa meyakini segala sesuatu di dunia ini ada yang mengatur. Bahkan akad-akad jual beli atau membeli harta untuk kehidupan kita pun sebaiknya kita mengarah kepada aturan Allah. Lalu bagaimana kalau sudah terjerat dalam bentuk besar? Kalau sudah terjerat dalam bentuk besar, maka sebaiknya taubatan nasuha. Taubatan nasuha untuk memohon ampun kepada Allah, bahwa kita benar-benar sudah tidak sanggup menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kita sendiri. Maka kita menyerahkan semua permasalahan kepada Allah, mengembalikan urusannya kepada Allah. Merengeklah di hadapan Allah, bersujud bahwa mohon ampun kalau hal ini tidak pernah dibayangkan akan terjadi dalam hal yang separah ini. Lalu berkumpullah dengan orang-orang yang mulai hijrah, mulai menjalani kehidupan itu yang seperti awal kita belum punya apa-apa, belum terbelit hutang. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan tawakal itu kepada Allah. Sebenarnya setiap orang mampu menjalani hidupnya dengan apa adanya. Tinggal sesuatu itu yang bisa dia ambil adalah mau mengambilnya atau tidak. Dia mau menjalaninya atau tidak. Keras hatinya atau tidak. Tidak ada impian di dunia ini yang tidak tercapai. Semua tercapai asal fokus. Lalu apa yang harus dilakukan setelah kita mau melunasi akad-akad riba? Apa yang harus kita lakukan? Kita menyadari dulu bahwa kita sudah di jalan yang salah. Mohon ampun kepada Allah, lalu mencari advokasi yang paham tentang penyelesaian hutang-hutang yang ada pihak ketiganya, yang kita bisa selesaikan secara yang baik, yang tidak merusak mental jiwa kita. Keutamaan di sini adalah bukan banyaknya uang yang perlu kita ambil atau kita banyaknya uang yang harus kita kumpulkan, tapi mental yang berani yang harus kita persiapkan. Itulah kuncinya. Lalu bagaimana kita mau punya investasi kalau kita tidak punya talangan dana? Di beberapa tahun yang lalu, sejak tahun 2016, mungkin kita belum ada yang terjerat pinjol. Leasing pun hanya beberapa orang ya. Untuk sertifikat yang besar, mungkin saham atau rumah, itu mungkin hanya orang-orang tertentu ya. Tapi pinjol itu ramai sejak 2017 sampai sekarang. Sementara kalau peminjaman rentenir, uang kucuran dana dari pihak-pihak yang menggunakan bunga itu sejak dulu memang sudah ada, tapi hanya orang-orang tertentu. Saran saya bagi yang mau menyelesaikannya, boleh menyelesaikan dulu tauhidnya dulu, keimanannya dulu, baru bisa menyelesaikan hutang piutangnya. Karena Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Jadi di sini udah jelas bahwa Allah
kita boleh berjual beli, tapi akadnya harus tanpa riba. Sebagai umat muslim mungkin ini masih awam ya, tapi apa salahnya kita memahami apa sih yang terjadi dalam hidup kita. Kok nggak tenang, kok rumah tangga nggak anteng, kok anak-anak kayaknya susah dibina, kok banyak-banyak masalah, kok ada aja masalah, kok rumit semua, kok semua keluarga benci, kok semua usaha hancur, bahkan akhirnya kok ibadah saya kok nggak bisa khusyuk. Itu menurut beberapa pengalaman sebagai teman-teman kita yang sudah berbagi, yang mau berbagi di dalam grup-grup anti riba, mereka merasakan hal itu semua. Karena memang orang-orang terbelit riba itu biasanya mereka malu di siang hari, gelisah di malam hari. Teman-teman, mungkin hari ini saya untuk bicara investasi tanpa akad ribanya malah mengarah ke hutang piutang ya. Nah, di sini saya perlu hadirkan kenapa kita paham dulu untuk bahaya ribanya dulu, baru nanti mencari investasi yang tanpa riba. Sebenarnya investasi tanpa riba ini banyak ya yang buka. Sejak zaman dulu sudah banyak orang jual beli tanpa akad-akad ketiga, pihak ketiga yang mengambil keuntungan. Kalau membeli produk ya langsung saja dengan si penjual, tidak ada orang pihak ketiga yang nalangin dulu. Di beberapa investasi, kalau untuk punya rumah impian mungkin terlalu muluk ya, atau terlalu terburu-buru. Tapi bagaimana dengan rumah impian ini bisa kita wujudkan kalau tidak ada investasi tanahnya yang harus kita perjuangkan dulu untuk sampai memiliki rumah impian. Kembali kepada tanah kapling ini, di beberapa daerah selalu ada jual beli tanah kapling. Investasi tanah ini menurut saya sangat primer ya, sangat penting ya, karena setiap orang itu butuh untuk tempat tinggal. Sebelum rumah impian terjadi, maka sebenarnya kapling impiannya yang dia harus kejar dulu. Bagaimana saya mau punya kapling impian kalau saya aja cuma punya income hariannya, nggak punya income bulanan, income saya harian. Bagaimana saya mau punya beli kalau nggak ngutang di suatu tempat gitu ya, nggak ngutang dari si A si B. Sekarang ini sudah banyak di beberapa developer atau properti syariah yang memudahkan setiap penjualan investasi tanah yang akadnya benar-benar tidak menyulitkan dan syaratnya mudah. Pertama, kita lihat ya di beberapa akad jual beli tentang tanah kapling itu, mereka yang mau menyicil boleh, yang mau cuma tempo boleh, yang bahkan yang cash dia langsung juga terhubung ke notaris terdekat untuk menyelesaikan legalitasnya semua. Bahkan ada yang menyicil hitungan harian 35.000 lah per hari, dihitung per bulannya jatuhnya sekitar 1 juta. Ada DP enggak? DP ada saja. Sebenarnya DP ini, kenapa kita usahakan DP untuk uang muka awal pangkalnya adalah kegunaannya buat kita agar tidak terlalu banyak cicilan yang akan kita keluarkan pada saat per bulannya. Jadi
daripada mesti cari-cari pihak ketiga untuk bantu bayarkan semua menjadi cash, dan akhirnya kita tetap juga menggunakan pihak ketiga yang mengambil bunga di antara jual beli. Lebih baik memang mencari para developer syariah yang benar-benar tidak menggunakan pihak ketiga. Di awal hutang tetap di angka yang sama, terlambat dia tidak ada denda. Ketika terjadi pembatalan salah satu pihak, maka keduanya sepakati untuk menjual kembali, lalu uangnya kita kembalikan lagi misalkan. Nah, di sana kan sudah terlihat jelas bahwa kita bahwa instrumen-instrumen yang tanpa menggunakan pihak ketiga ini ada, dan sudah pernah ada juga yang menerbitkannya dan menjalaninya, bahwa kita semua orang boleh menyicil berhutang, tapi yang penting akad awalnya tidak riba. Untuk lokasi untuk properti syariah begitu, apakah dia bisa menjadi jaminan untuk kita aman berinvestasi? Menurut saya aman. Yang penting Anda paham notaris yang ditunjuk. Rekanannya adalah notaris yang amanah juga ya, yang mau menyelesaikan berkas-berkasnya sampai tuntas. Nah, beberapa pengalaman konsumen atau rekan-rekan kita yang pernah mengambil investasi tanpa riba, mereka merasa nyaman saja, yang tanpa denda ketika telat membayar. Nah, apakah yang jadi pertanyaannya, apakah di Muko-Muko sudah adakah properti syariah yang seperti itu? Untuk saat ini sudah ada properti syariah, sudah mulai bermunculan. Mereka percaya saja kepada setiap konsumennya untuk mampu menyicil per bulannya dengan ketentuan-ketentuan yang dibuat bersama. Di sini juga konsumen tidak perlu dengan susah payah untuk clear banking, clear BI checking, atau survei. Apalagi syarat-syarat ada slip gaji itu tanpa survei, tanpa slip gaji. Nah, jadi masyarakat yang mau punya investasi tanah kapling ini sangat mudah ya kalau di developer yang sudah hijrah dia dari akad-akad riba. Jadi kita bertransaksi langsung kepada pihak developernya langsung, tanpa ada suku bunga yang akan kita ikut sertakan dalam akad-akad jual belinya. Untuk sementara saya rasa hanya segitu dulu ya. Mohon maaf banyak kekeliruan atau salah penyampaiannya. Pada Allah saya mohon ampun. Insya Allah nanti akan kita kupas habis lagi tentang bagaimana ekonomi syariah ini memang harus kita support sejak sekarang ini, agar pada saat krisis global ini tidak ada dampak yang muncul bagi orang-orang yang sudah hijrah dari bahayanya riba. Oke teman-teman, cuma segitu dulu ya kita untuk ketemu hari ini, bincang-bincang tentang bahaya riba. Lain waktu, next waktunya saya akan sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.